Sebelum 1 hektar lahan dibuka, sebelum satu sawit menyentuh tanah, ada satu gerbang besar yang menentukan apakah sebuah perkebunan boleh hidup atau tidak. Perkenalkan, saya Michael Ryan Pratama, mahasiswa Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan Angkatan 59. Dalam video ini saya ingin membawa Anda memahami satu regulasi yang menjadi jantung dari seluruh izin lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aturan resmi yang mengatur secara detail bagaimana AMDAL harus dibuat, dijalankan, dan diawasi. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menegaskan bahwa AMDAL bukan dokumen formalitas. AMDAL adalah analisis lengkap mengenai dampak perkebunan sawit terhadap air, tanah, udara, satwa, dan masyarakat. Singkatnya, AMDAL adalah izin lingkungan. Tanpa AMDAL, perusahaan tidak boleh membuka lahan, tidak boleh membangun pabrik, dan operasional bisa dihentikan kapan. Lalu, apa sih isi AMDAL berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021? Pertama, kajian dampak air dan sungai menentukan seberapa besar limbah cair pabrik boleh dibuang dengan baku mutu yang wajib dipenuhi. Kedua, sistem IPAL dan pengelolaan limbah B3 diatur secara teknis oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai syarat wajib operasi. Ketiga, perlindungan kawasan lindung dan sempadan sungai. Perusahaan dilarang membuka lahan di zona tertentu. Keempat, identifikasi flora fauna dan koridor hidup satwa, termasuk kewajiban membuat area konservasi internal. Kelima, rencana pencegahan kebakaran atau zero burning. Standar alat, regu pemadam, dan SOP wajib dituliskan jelas dalam dokumen AMDAL. Implementasi AMDAL di lapangan yang sudah berjalan baik di perkebunan kelapa sawit, diantaranya adalah banyak pabrik sawit yang sudah menerapkan IPAL bertingkat yang memenuhi baku mutu. 2. Konservasi internal mulai diterapkan pada perusahaan besar. 3. Sistem deteksi dini kebakaran mulai berbasis satelit. Lalu, apa yang menjadi tantangan di lapangan? Tantangan di lapangan yang sering ditemui yaitu 1. Kebun rakyat tidak memiliki AMDAL, sehingga rawan konflik dan pelanggaran. 2. Tidak semua perusahaan konsisten menjalankan rencana pengelolaan yang sudah disetujui. 3. Tumpang tindih lahan membuat AMDAL tidak berlaku di beberapa area operasi. 4. Kualitas pengawasan berbeda antar daerah. Apa saja dampak Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan AMDAL bagi stakeholder sawit? Bagi petani rakyat, kesulitan memenuhi persyaratan AMDAL bisa menyebabkan akses pasar legal menjadi terbatas. Bagi perusahaan, beban investasi meningkat, tetapi resiko hukum dan pencemaran akan jauh berkurang. Bagi pemerintah, peraturan ini akan mempermudah proses pengawasan dan memberi dasar kuat untuk sanksi. Lalu, bagi lingkungan dan masyarakat, sungai akan lebih terjaga, udara menjadi lebih bersih, dan resiko kebakaran akan berkurang drastis. Rekomendasi implementasi regulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menurut saya yaitu: pertama, digitalisasi baku mutu IPAL dan pelaporan secara online agar transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Kedua, integrasi AMDAL dengan data satelit pemantau karhutla untuk mencegah kebakaran sebelum terjadi. Ketiga, pendampingan AMDAL bagi kebun rakyat, minimal AMDAL mini atau UKL UPL terstandar. Keempat, audit AMDAL setiap 3 tahun, seperti yang diarahkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang harus cek langsung di lapangan. Yang kelima, sinkronisasi data ATR, BPN, KLHK,
dan pemerintah daerah agar AMDAL tidak terganjal status kawasan hutan yang tumpang tindih. AMDAL dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 bukan sekedar aturan. Ini adalah fondasi yang memastikan sawit tumbuh tanpa mengorbankan lingkungan. Jika aturan ini dijalankan dengan benar, industri akan kuat, petani akan aman, dan lingkungan tetap hidup. Saya Michael Ryan Pratama, dan beginilah saya melihat masa depan. Sawit yang berkelanjutan hanya lahir dari kepatuhan pada regulasi lingkungan.